Ya. Baik. Sinopun bertahun-tahun orang tanah ini tadi konteks yang saya disampaikan adalah bisa jadi memang yang diajarkan bukan hal yang benar. Oke, itu. Itu kalau yang jenengan tanyakan apakah juga bisa dipengaruhi oleh masalah makanan di saged kemawon. Karena kalau makanan itu tidak halal, tapi melakukan dosa itu marai artinya ora tenang ya. Dosa apa saja itu membuat kegelisahan. Baik makanan haram, meninggalkan kewajiban, ya, melakukan perbuatan dosa apa saja. Nah, sehingga kalau orang terus berbuat dosa, dia menyiksa dirinya sendiri, dia akan kehilangan ketenangan. Duit nih, duit sing hati yang pun berat, duit haram ketinggi, rebutan itu senggakkan tenang. Walaupun nanti duit dia bingung. Orang utang kakak, dipilih dia naik ke peragat. Nah, tapi orang beriman itu dia tetap tenang hatinya, artinya dia keimanannya justru tampak pada kesungguhannya berusaha dan keyakinan bahwa Allah yang memberikan rezeki pada diri. Jadi, meskipun ada banyak masalah, dia merasakan dan bersandar kepada yang memberikan jaminan kepada diri. Harus mari kapan, bintang itu tidak tahu. Tapi kalau sudah yakin kepada ya, yang menjadi sandaran kalau mau ya, tetap tenang ya. Ini Pak Ustadz, Ya, fungsi materi yang kita miliki ya. itu bisa membuat jiwa kita tenang, Ya. ataupun sebaliknya. Apabila materi itu kita gunakan dengan benar, kalau tidak kita gunakan dengan benar, itu juga akan mempengaruhi hati, mempengaruhi ketenangan, ketentraman. Nah, untuk agar kita itu bisa membuat materi yang kita miliki itu memberi ketenangan, maka ngaji itu sangat penting sekali, sehingga kita bisa mengarahkan terhadap materi kita untuk digunakan untuk menenangkan hati. Sing marai ayam tentrem itu materi ini napa anggenipun ginakaken materi. Okay. Sama-sama harta dimiliki, tapi penggunaan dan dari mana harta itu didapatkan itu sesungguhnya yang menentukan tenang atau tidak. Ya. Jadi Allah berfirman di ayat 28 surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Pindah wontenipun iman, alladzina amanu, dua zikrillah bi dzikrillah. Hatinya beriman, kemudian nindakin zikir. Nah, zikir ini sudah kita pelajari di majelis kita ini. Segala bentuk ketaatan itu hakikatnya adalah berzikir. Maka wong niku nek gadhahi iman ingkang dipun lampahi menika amal-amal ketaatan pun mesti ndadosaken manahipun tentrem. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir pada Allah hatimu akan merasakan ketenangan.
Nah, kaitannya pun dengan materi kalau Pak Tarong ngendika, materi tadi serono ma'alal ardi, apa yang ada di atas bumi itu segala kesenangan duniawi, kalebet materi, harta dan sebagainya itu sarana fasilitas. Yang membuat tenang itu adalah penggunaannya, pemanfaatan fasilitas itu, atau bagaimana cara mendapatkannya. Di situ yang langkung manfaatkan manah mereka tentrem apa, tidak semata-mata keberadaan materi. Ya, harta termasuk anak, Ustaz. Anak termasuk harta, anak. Anak, ya. Harta ya. Kalau dalam pengertian apa ya? Rizki. Maka ayat 14 surat Ali Imran ya, disebutkan, memang disebutkan secara terpisah ya. Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatir muqaddar, disebut terpisah ya. Tapi bagian dari mataul hayat dunia, bagian dari kesenangan hidup dunia. Lawan jenis anak-anak, harta yang banyak juga terpisah. Kuda-kuda pilihan itu kendaraan yang bagus, binatang ternak, sawah ladang, tanah, rumah. Dari mataul hayat dunia itu semua kesenangan hidup dunia. Disebut kesenangan hidup dunia karena menungso menika remen, karena manusia itu mencintai semua yang disebutkan tadi. Semua yang disebutkan berupa kesenangan duniawi itu adalah asyahwat, apa-apa yang diingini oleh manusia. Karena merupakan objek yang diingini, maka manusia seringkali mempersepsi sebagai hal yang baik, katon endah, kagem menungso. Anggenipun biji semua kesenangan dunia itu. Nah, di ayat 46 surat Al-Kahfi itu disebut sebagai zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Disebut perhiasan karena endahipun dunya menika nggih krana wontenipun kala ada anak, ada harta dan sebagainya, itu sing ndadekake ning dunya niku katon indah. Nah, karena tampak indah dan disenangi, di situ manusia diuji karena bisa melalaikan. Wong niku nek pun ngadepi perkawis sing disenengi, lali liyan kan. Nah, disitulah manusia diuji. Pada sesuatu yang disenangi itu ono aturane, ono batasanipun. Kadang batasan dan aturan itu nggak dilihat lagi, lalu dia memperturutkan kesenangannya. Itu kelemahannya manusia gitu. Ya, diuji. Maka di ayat 7 surat Al-Kahfi sekarang lina berluahum, agar kami menguji mereka dengan segala objek kesenangan dunia. Nah, nanti di ayat 8-nya diingatkan, karena bisa jadi tertipu, terperdaya oleh segala kesenangan duniawi tadi, maka di ayat 8-nya disebutkan menyebutkan, nah, untuk mengingatkan semua itu nanti akan hancur binasa. Ayat 8 surat Al-Kahfi setelah ayat 7. Ayat 7 kan mengatakan wa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sungguh kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan padanya, lina beluahum ayyum ahsanu amal, agar kami uji mereka siapa yang terbaik amalnya. Nah, ayat 8-nya kemudian mengatakan wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idan jurusa. Dan kami benar-benar akan jadikan apa yang di atas bumi itu menjadi tanah yang tandus lagi kering. Pembuatan katon indah boleh, dan nanti akan hancur semuanya. Atau kalau dalam surat Ar-Rahman disebutkan, ya apa namanya? Di surat Ar-Rahman disebutkan apa?
semua yang ada di atas ini akan hancur dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kembali ke ayat surat Ar-Rahman surat ke-55. Surat ke-55 ayatnya ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram 26 27. Ar-Rahman surat ke-55 ayat 26 sampai 27. Semua yang ada di atas bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tetap kekal. Al-Qasas 88. Khusus 88 wabtagi sambudan napa terus pendiman ayat itu surat Ar-Rahman 26 27. Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah. Di ayat 45 surat Al-Kahfi juga disebutkan hakikatnya kehidupan dunia. Kesenangan, keindahan yang tidak lama dan tidak selamanya, pada saatnya akan hancur dan binasa. Tapi kalau ingin kekal menjadi kesenangan yang terus bersama, maka dia harus diwujudkan menjadi al-baqiyatus shalihat ayat 46-nya, menjadi amal soleh, ya, sehingga akan menjadi pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, silakan. Terkait penerimaan pendapatan materi di dunia kekayaan. Ya. Pendapatan materialnya dari usaha yang dilakukan. Dari usaha yang dilakukan atau dari pekerjaan. Ya. Ini cerita sedikit. Punya teman orang pejabat, teman satu angkatan. Iya. Beberapa sekitar 2 tahun sebelum dia pensiun dia kena stroke. Iya. Tapi kabar waktu ada pekerjaan dia dinyatakan. Iya. Nah, apakah stroke yang dia derita itu menjadi ajab yang diberikan oleh Allah kepada dirinya? Ya. Apakah berlaku hal seperti itu? Penyakit yang diderita apakah merupakan azab atau siksa, gitu ya. Ya. Jadi kita pernah sampaikan itu. Fakta yang terjadi punya beberapa kemungkinan makna. Memastikannya tentu dengan melakukan evaluasi secara objektif. Peristiwanya sama, sakit, tapi tidak bisa dimaknai tunggal. Nek sakit itu berarti seksual, nggak mesti. Ya. Apakah Rasul yang sakit itu juga dianggap di akhir ayatnya Rasul juga sakit? Nabi Ayub juga sakit, apakah itu dianggap? Ya. Tapi sakitnya Fir'aun, sakitnya Namrud, ya memang ada. Tidak selalu sakit itu, peristiwanya sama, nilainya bisa berbeda-beda, bergantung kondisi objektif orang yang mengalami. Nah, kondisi objektifnya seperti apa, di situ butuh muhasabah.
Sehingga kita tidak bisa menilainya secara mutlak pada orang lain. Tapi kalau pada diri sendiri silakan evaluasi. Jangan sampai mengatakan tuh di Sumatera, tuh di Aceh, itu biasa adab itu belum tentu. Ya. Harusnya Jakarta tuh kakek dosa ya orang banjir. Ya begitu. Jadi belum tentu hal yang membuat menderita itu adab dan belum tentu yang tampak menyenangkan kepada nikmat. Yang pasti semua keadaan itu merupakan ujian. Sinetron itu ayat 35 surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami akan uji kalian dengan kebaikan maupun keburukan. Nah, itu kondisi objektifnya kalau dalam kasus yang disampaikan Kang Hasan tadi, sepanjang hidup yang dilakukan apa? Kalau memang ada kesalahan beristighfar. Sakitnya bisa menjadi bentuk kasih sayang Allah karena menjadi sarana menghapuskan dosa, menjadi sarana dia bisa bersabar yang pahalanya tak terhingga. Itu yang kemudian diingatkan oleh Nabi, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, Allah datangkan musibah kepadanya. Karena musibah menjadi sarana bersabar, sabar menjadikan pahala tak terhingga. Ya. Musibah menjadi sarana buat dia semakin kuat, semakin mampu menghadapi masalah. Musibah juga menjadi sebab Allah menghapuskan dosa kesalahan. Kira itu. Ya. Artinya kalau itu menjadi sebab terhapusnya dosa yang dia pernah buat, Ya. berarti dia di mana? Di akhirat dengan syarat bersabar. Sabar atau tidak? Ya disuruh terus. Sambat Kalau terus. syarat tidak terpenuhi ya tidak akan dapatkan hasilnya. Sabar menunggu. Oke. Ayo kita berdoa dengan salat. Ayo, Pak, mari, Dengan ini. bahasa hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sabar lah, sabar.